Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice, channel dialog lintas iman, dunia apologet dan berita seputar Islam. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman antara apologet Kristen dengan apologet Muslim. Yang pada kesempatan kali ini seorang pendeta yang tidak asing lagi bagi para penikmat debat, Pendeta Luga Tambunan, yang mengaku seorang nabi umat Kristen yang katanya pernah naik ke surga menggunakan mobil awan. Ada-ada saja ucapan Bang Luga ini, tentu di luar nalar, kocak, dan tentunya mungkin itu halusinasi beliau saja. Mari kita simak selengkapnya dialog lintas iman kali ini. Pendeta Luga Tambunan, Nabi Oten yang naik ke surga menggunakan kendaraan khusus untuk para nabi katanya. Selamat menyaksikan. Bang Luga, di kitab Bang Luga itu ada buaya yang mengeluarkan api. Itu buaya apa, Bang Luga? Pak Ustadz, tumpahkan saja semua. Buaya yang mengeluarkan api. Iya, buaya itu dari mulutnya mengeluarkan api. Kita tahu buaya itu di air, kok di dalam mulut buaya ada api? Gimana ceritanya itu? Buaya apa itu? Ya, api itu kan bisa berbicara tentang keganasan. Api itu juga nggak selalu harus berbicara api fisik kan. Bisa juga kan buaya itu kan dia binatang yang panas gitu loh. Jadi ya secara roh mungkin rohnya seperti api yang ganas, bisa artinya seperti itu. Makanya kalau ada Alkitab misalnya agak-agak tidak masuk akal, berarti kemungkinan itu ada pengertian-pengertiannya. Jadi kita jangan langsung menyerah. Masa api buayanya ini kan mustahil, nggak masuk akal, bau murtad deh. Jadi jangan. Saya tanya Bang Luga dulu, ini asli kah buayanya yang ngeluarin api ini atau apalagi sabar, artinya ya. Bisa buaya secara rohani bisa, karena ada juga buaya-buaya di neraka itu. Bang Luga, buaya rohani. Baru dengar saya buaya rohani. Gimana sih? Buaya apa itu ya, Bang? Begini, lihat sendiri kalau buaya dengerin. Pada waktu sepertiga malaikat, dengerin, waktu sepertiga malaikat itu dimar dari sorga, Lucifer dan pasukan, itu semua malaikat itu banyak sekali yang binatang, tapi binatang rohani. Makanya banyak sekali lambang-lambang naga yang mengeluarkan api dari mulutnya. Itu adalah binatang-binatang rohani yang dilempar Tuhan. Sebenarnya malaikat Tuhan yang juga dibuang. Mereka bisa itu dari mulut keluar api, itu bisa itu. Tapi itu adalah rohani, nggak ada di dalam dunia nyata. Ular keluar api mulutnya itu nggak ada itu. Tapi berarti kalau ada dibilang mengeluarkan api, berarti itu adalah Leviathan atau naga-naga, malaikat-malaikat yang dikutuk Tuhan yang berubah jadi seperti wujud binatang gitu. Akan di neraka banyak sekali bentuk-bentuk binatang kan. Lusa aja bertanduk seperti kambing. Ini naga-naga itu kan dongeng, Bang Luga. Karena dongeng. Betul nggak naga itu dongeng? Naga itu bukan dongeng. Tidak. Siapa yang bilang naga itu dongeng? Naga itu udah kayak gini. Kalau itu bukan dongeng, Bang Luga. Secara rohani. Makanya kan saya bilang mereka cuma
Bang Luga, kalau naga itu bukan dongeng, karena di kitab Bang Luga ada buaya yang keluarin api, ini apa hubungannya dengan naga di sorga gitu? Ya karena binatang Lucifer dan malaikat-malaikatnya yang jumlahnya ratusan juta atau miliaran itu banyak sekali yang berwujud binatang. Ada yang berwujud ular, ada yang berwujud kambing, ada yang berwujud buaya. Ada banyak. Ceritanya gimana itu Bang? Naga di sorga dengan buaya keluar api itu gimana? Apakah ini satu jenis gitu? Bukan naga di sorga. Jadi gini, pada waktu naga ini Lucifer ini memberontak, ya pada waktu Lucifer ini memberontak itu seketika Tuhan mengkutuk mereka. Dikutuk Tuhan, itu berubah mukanya jadi jelek. Ada yang berubah jadi binatang, ada yang berubah jadi monyet. Iya, malaikat-malaikat ini tadinya mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi karena mereka sudah memberontak itu dikutuk Tuhan. Banyak sekali yang berubah jadi binatang, tapi secara binatang rohani, bukan binatang beneran. Makanya Leviathan itu kan naga. Salah Lucifer itu kan lambangnya naga, gitu. Apakah naga beneran? Tidak, naga rohani. Karena dia udah dikutuk Tuhan. Dia tadinya malaikat yang indah, dikutuk jadi jelek jadinya gitu. Jadi seperti itu. Tapi jujur Bang Luga, saya nggak pernah nemuin di muka bumi ini buaya keluarin api gitu. Lucu aja sih kalau buaya keluarin itu kan api. Secara rohani, itu kan di alam roh, itu di alam goib, bukan di alam nyata. Ya saya juga nggak pernah ketemu naga keluar dari mulutnya api kok. Nggak ada. Lihat aja di Ragunan. Itu adalah setan-setan yang berwujud buaya. Setan berwujud setan buaya. Ya. Setan berwujud buaya. Setan itu banyak ya, yang wujudnya seperti binatang banyak. Setan itu banyak sekali yang wujudnya seperti binatang. Ular, monyet, kambing, itu banyak sekali yang kadang-kadang ada naga bersayap, kan aneh-aneh bentuknya. Tapi itulah Tuhan mengkutuk mereka seperti itu. Kenapa dikutuk, Bang? Terus ya, karena Lucifer. Bang Luga, kalau itu menurut Bang Luga dikutuk Tuhan, gimana dengan singa makan rumput, ular makan debu? Apa itu dikutuk juga gitu? Kita tahu ular itu makan daging, singa makan daging. Ya. Ular bukan makan debu, singa bukan makan rumput. Ya, apa itu dikutuk juga gitu? Kalau singa makan rumput itu nanti terjadi di kerajaan 1000 tahun. Kalau buaya tadi itu nubuat. Kalau buaya tadi nggak terjadi. Terjadi di dunia. Kok menurut buaya saya, kalau buaya setan sebentar ya. Buaya setan-setan itu udah jadi setan mereka. Itu sudah terjadi. Itu di neraka markasnya mereka tuh di neraka. Nah, kalau mengenai singa makan rumput, itu adalah nubuatan nanti terjadi di kerajaan 1000 tahun. Itu belum terjadi. Nanti di kerajaan 1000 tahun itu singa-singa itu nggak makan manusia, nggak makan binatang, mereka makan rumput. Seperti itu. Karena di kerajaan 1000 tahun, itulah disitulah Yesus memerintah selama 1000 tahun dengan kami. Aku juga ikut di situ di kerajaan 1000 tahun. Kami memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun. Mang Luga ada di situ. Ikut di situ. Ada. Mang Luga ada di situ. Saya kan di sini. Kan Nabi. Di zaman Ya, kita udah Kan panitia dia Pak Ustaz. Panitia dia. Iya. Oke. Kan ini Bang, Iya lagi. Yesus yang pegang kan? Jadi Oke Mang Luga, saya cuma bertanya itu. Kalau ada pertanyaan lain lagi saya tanyakan ya. Gantian biar nggak didominasi gitu ya. Oke, siap. Silakan yang lain. Sedikit Pak Ustaz Yusuf, sedikit. Tadi ini pertanyaan terjos itu ya, ketika Pak Ustaz Yusuf ini mengatakan tentang pohon yang tinggi sampai ke langit. Ini sebenarnya pertanyaan ini ngunci banget buat Bang Luga ini. Dari tadi saya ngedengerin aja, Bang Luga mau ngalihin ke sana ke sini tapi nggak bisa.
Karena yang nanya si apa Pak Ustadz ini apa Pak Yusuf ini Pak Ustadz Yusuf. Dia tadi mau ngelarin dari tadi saya denger aja. Sekarang mana-mana begini, karena enggak karena Bang Luga udah pernah ke surga. Harusnya tahu Sekarang itu begini. pohon. Ayo coba bagaimana? Sekarang begini loh, Alkitab itu kan 7.000 ayat. Yang perlu kita kuasain adalah hal-hal yang menjadi inti. Ada mungkin cerita-cerita yang tidak perlu juga kita ketahui atau kita belum dikasih tahu, itu ada. Jadi bukan berarti kita jadi nabi, kita jadi maha tahu. Oke, silakan. Iya, tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Nabi pun belum tentu bisa mengerti seluruh Alkitab. Tetapi bukan berarti kita tidak masuk surga. Alkitab itu kan penuh dengan rahasia. Tidak. Sebentar. Enggak, lu diam dulu. Jadi begini loh, ini kan pertanyaan bebas nih ya, tanpa tema, tanpa apapun, main nembak-nembak aja. Iya kan? Artinya kan gue belum tahu itu ditulis di mana ayatnya. Iya kan? Karena Alkitab itu kan 7.000 ayat. Tiba-tiba lo baca dari ayat halaman 300, tiba-tiba lo tanya. Itu kan pertanyaan bebas, bukan pertanyaan yang sudah ditentukan oleh tema. Gitu loh. Kecuali misalnya temanya Tritunggal ya, lo tanya tentang Tritunggal. Ini yang dibahas tentang Tritunggal nanya buaya ya, gue juga ngapain juga harus ngejawab pertanyaan gitu, kan capek juga gitu loh. Iya, Tapi mau jawab mampu gua, bukan jadi nabi jadi maha tahu. Bang Imrus gitu, Bang Imrus. Jadi nggak terlalu detail lah, ibaratnya kan kayak ada tema, jadi bebas. Iyalah, masa nanya entar kucing ada telurnya, gua mana tahu lah. Iya. Masa gua disuruh masak buaya keluar api mulutnya, biar buaya keluar api apa? Buaya yang keluar api itu tapi Luga ibarat buaya darat sedang merokok. Nah, masuk akal itu. Enggak tadi Ya, kan artinya tanya lah yang secara umum gitu loh. Artinya kan, kalaupun kita mau tanya-tanya yang seperti itu minimal ada persiapan. Jadi kita pelajari dulu nih apa nih maksudnya nih. Kita cari. Tapi butuh persiapan juga berarti ya. Enggak soalnya tadi nih pertanyaannya sih. Loh, sebentar dulu. Gua lurusin dulu loh. Perkataan lo, Nabi butuh persiapan. Dengerin dulu. Iya. Gua ajarin dulu, biar lo pinter. Ini dulu kalau bodoh nih. Dengerin. Nabi butuh persiapan. Nabi itu manusia biasa bro. Nabi itu kan cuma tugasnya menyampaikan firman, bukannya ngurus-ngurusin apa pertanyaan lu. Emang lu siapa harus dijawab-jawab gitu loh. Nabi itu gua ini kalau sebentar. Nabi itu bukan maha tahu, bukan maha pintar. Nabi itu cuma menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Kalau lu kan ini udah nanya nih jatuhnya. Nanya tuh biasanya kapasitasnya guru sama rasul. Kalau untuk lebih detailnya biasanya guru. Makanya kalau ada pertanyaan buaya keluar api, biasanya gue serahin sama guru. Bukan guru lebih pintar, itu bidangnya dia. Kan tadi dia bilang, masa berarti guru lebih pintar dari Nabi? Cara berpikirnya lu jangan bodoh begitu. Itu ada bagian-bagiannya. Bagian menjawab secara detail itu bagian guru. Bagian menyampaikan suara Tuhan itu bagian Nabi. Jadi nggak semua kita kerjain. Emang kita kerja serabutan, ngepel, nyuci piring, jadi sopir, paham kalau sebentar dulu, biar lo tahu. Cuma tadi Kita ini bukan orang serabutan. Dengerin dulu, Cok. Kita ini bukan orang serabutan. Ya, orang serabutan itu begini. Ngepel bisa, nyuci piring bisa, nyapu bisa, jadi pembantu bisa, babysitter iya, nyupir udah. Jadi nggak seperti itu. Nabi itu nggak bisa lo tanya segala-galanya. Kapan saya ngomong? Tapi karena gue juga rasul, ya lo diam dulu. Diam. Ini anak nih, gimana lo mau pintar kalau nggak mau diajarin? Iya. Nah, gua ini menjawab sebatas yang gua tahu, ya kan? Karena Nabi itu juga kan perlu juga artinya dengar-dengar kesaksiannya cita-cita guru. Jadi itu kan jatuhnya ilmu pengetahuan. Bukan berarti Nabi belajar sama guru, bukan. Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan firman Tuhan. Apakah Nabi juga perlu baca-baca buku? Perlu buat tambahan-tambahan pengetahuan. Kan apakah Nabi lebih tinggi dari guru? Tidak.
Nabi lebih tinggi, apakah guru lebih tinggi dari Nabi? Tidak, dalam posisinya, tapi kalau dalam pengetahuannya biasanya guru lebih tahu banyak. Gitu loh, lo harus tahu tugas-tugasnya. Udah saya kasih satu mawar ya, biar saya dapat bicara nih. Enggak, tadi Ustadz Yusuf ini ya kan bertanya tentang pohon itu, kan dasarnya cuma satu, Bang Luga. Bang Luga sebagai nabi sudah pernah pergi ke surga dan neraka. Ini sangat penting sekali, Bang Luga. Ya kan udah gua jawab tadi, itu penglihatan bukan surga. Oh iya, itu penglihatan. Potong lagi. Tunggu dulu, penglihatan sama surga beda dong. Penglihatan dengan surga beda. Kalau penglihatan itu sifatnya cuma seperti TV. Ya, kalau penglihatan itu misalnya kayak udah dipotong udah 2 kali, tahu gua paham. Oke, cukup. Yang lain silakan Bang Wan. Bukan artinya sebentar. Di sini kan kita bukan berdebat janjian pakai timer, tidak. Enggak. Di sini kan sifatnya artinya karena lo memang lo yang bertanya, jangan lo jadi lo yang bertanya, lo lebih banyak waktu. Lo kan sifatnya bertanya, kasih waktu lebih banyak bagi yang menjawab, kecuali gua nanya sama lu yang lebih banyak ngomong. Nah, makanya kan gua udah bilang, diam dulu. Nah, itu Bang. Kalau kayak gitu lu jangan nanya. Kalau lo mau banyak ngomong lu jangan nanya, lo ngajar, gue yang denger, gue yang nanya gitu loh. Lo yang nanya tapi lu maunya banyak ngomong, lu orang gila ya. Cok, diam dulu, Cok. Iya, Cok. Ini jelasin. Itu kan penglihatan dengan surga beda. Kalau sorga itu rohnya pergi ke sorga. Di sorga itu ada tahtanya Tuhan, ada tahtanya ada cerubin. Itu jawaban tentang sorga. Nah kalau ada penglihatan ada pohon sampai ke langit, ya lu jangan tanya gua, lu baca aja terus ke situ. Nah, lu tanya gua sih. Yang Bang Luga cerita sering itu di surga ada mobil, nanti Bang Luga ikut mobil ini mobil itu bagaimana, penglihatan atau apa? Kalau itu bukan penglihatan, itu langsung rohnya dibawa ke sana, namanya Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru itu kotanya Tuhan. Di situ ada Allah Bapa, di situ ada juga Tuhan Yesus. Di situ bisa kita makan semeja dengan Tuhan, di situ ketemu muka dengan muka. Di Yerusalem Baru itu ada mobil. Di situ dengan dikawal Bang Luga makan semeja dengan Yesus. Iya, sama Bapak, Allah Bapa. Terus kemarin itu Bang Luga jalan-jalan ke surga, ada mobilnya merek apa itu Bang Luga? Pakai bensin. Sana nggak bisa. Iya kan. Begini lo kan berbicara dengan bahasa bumi. Kebiasaan lo hidup di Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk ada mobil mereknya Hino, mereknya Kijang. Ini jangan lo samain dengan sorga. Ini kelasnya bukan seperti di bumi. Lo nggak bisa nanya mereknya apa. Di sana punya bahasa yang lain. Jadi di sana mobil itu dari awan yang bawa para malaikat. Mereknya ya gue nggak tahu, kan kagak dikasih tahu. Berarti model nggak semua harus dikasih tahu. Ya, kalau lo mau tahu ya lo usahakan lo diri lo masuk surga biar lo suatu saat lo tahu. Tapi kalau lo kagak ke surga lo ke neraka ya lo tanya merek kolornya Lucifer aja. Bang Luga, berarti gambaran mobil itu nggak sama dengan gambaran mobil di bumi gitu ya? Iya, mobilnya sama, ada bannya 4, tapi kan mungkin kan mereknya kan nggak bisa gua bilang Kijang Avanza. Mungkin mereknya mungkin ada lagi nama baru. Terus itu malah ya mungkin aja mereknya apa gitu, misalnya mereknya Kelvin atau apa kan kita kan nggak tahu itu. Udah nggak usah nanya merek lah. Terus ini Bang, yang bawa itu malaikat ya, yang nyupirin? Ya, malaikat. Dia punya SIM nggak? Nah sama pertanyaannya kan. SIM itu kan cuma berlaku di bumi. Dia kan. Artinya dia diberikan izin kalau di surga itu untuk bawa mobil itu, gitu kan bedanya. Kalau di sini ada izin namanya SIM gitu. Ya, tapi kan kalau di surga gua nggak tahu apa namanya.
Ya, yang nggak tahu juga di sana kan udah malaikat itu kan sudah sempurna, jadi mungkin nggak akan perlu hal-hal seperti itu. Ya, artinya kan malaikat Karena kalau ada hal mobil itu kan seperti bukan kehendak dia sendiri, kecuali dia diperintahkan kan. Dia diberi izin oleh Tuhan. Oh, kamu nanti Nah, jemput Bang Luga pakai mobil yang dari awan ini yang paling bagus gitu kan. Berarti dia dikasih izin gitu kan untuk Bang Ya, tapi kalau misalnya lo tanya bentuknya ada seperti Rolls Royce, ada Alphard nggak? Iya betul, Enggak, pasti. saya nggak tanya itu. Nggak tanya itu. Bang Luga, di situ di situ siapa sopirnya Bang Luga? Malaikat. Ada yang nyopirin nggak itu mobil? Malaikat. Malaikat yang jadi sopir. Iya, Bang. Iya. Itu mobilnya ada kredit Bang, bisa DP gitu. Nggak, gini Bang Apul. Jadi gini, tadi kan Bang Luga bilang di sana ada gambaran mobil seperti Rolls Royce. Itu kan mobil-mobil mahal, mobil mewah dan dipakai oleh pejabat kan. Nah, sekarang kalau menjemput orang-orang apakah mobilnya itu ibarat kita kasih gambaran, oh ini pejabat nih, jadi jemputnya pakai Rolls Royce gitu. Ada kayak gitu nggak? Enggak, begini, karena semua yang tinggal di Yerusalem itu pejabat. Jadi artinya yang bisa tinggal di Yerusalem itu kan nggak banyak, itu cuma nabi-nabi kelas dunia, artinya rasul-rasul, penginjil-penginjil hebat. Nah, Jadi semua di sana cuma pejabat doang. Jadi jemaat nggak bisa lah. Betul, artinya yang bisa Jemaat nggak bisa. Jemaat berarti. biasa nggak bisa. Nggak bisa semeja. Bang Luga, satu lagi Bang Luga. Biasanya kan kita di dalam mobil itu kalau nggak ada AC kepanasan, berarti mobilnya di surga itu pakai AC juga gitu. di sorga itu tidak ada penderitaan sedikit pun. Artinya di sorga tidak ada istilah panas, tidak ada istilah dingin. Di sana hawanya sempurna, membuat kita tuh sangat nyaman luar biasa. Nggak ada capek. Tentang naga itu seperti apa itu? Hancur dong mobilnya. Apa? Tentang naga di surga itu bagaimana? Naga di surga itu adalah itu kejadiannya sudah sebelum dunia dijadikan itu kejadiannya sebelum apa ya, artinya itu di masa lampau waktu dia dilempar ke bawah itu sebelum Adam diciptakan itu cuma kilas balik yang kejadian di masa lampau. Jadi di surga nggak ada naga. Oke, jadi surga sekarang nanti di-upgrade lebih baik lagi, mobil-mobil cantik ya. Artinya menurut saya tuh mobil-mobil di surga itu ya mungkin seperti Alphard, Rolls Royce, Mercedes-Benz, ya kira-kira seperti itulah, mobil-mobil yang mahal ya. Artinya kalau Avanza udah pasti nggak ada lah. Berarti gini Bang, surga yang ada mobil itu bukanlah surga jemaat Kristen biasa, bukan ya? Biasa, khusus panitia. Iya, jadi di surga itu yang bisa punya mobil cuma yang di Yerusalem. Bang Jadi Luga, kalau cuma itu kata Pak Wahid di bawah di surga banyak leasing, berarti ya banyak kredit mobil ntar di surga. Makanya saya bilang itu pakai DP atau pakai kredit kayak mana ngambil itu? yang saya bilang di surga itu, dengerin, di surga itu yang bisa punya mobil cuma yang pangkatnya rasul, pangkatnya nabi. Lah, kalau Itu bukan kan pangkatnya namanya rasul yang gimana pangkatnya. Bang? Kredit mobil gitu. Misalnya naik ojek, udah intinya itu. Kalau orang biasa, jemaat biasa, berarti dia bisa kredit mobil dong. Naik ojek. Enggak, naik kereta api enggak ada. Kan saya bilang, yang bisa punya mobil yang cuma bergelar rasul dan harus misalnya dia punya jemaatnya udah 10 juta. Nah, kalau lo cuma jemaat biasa, lo nggak bisa punya mobil di surga, lo naik kereta aja, ada kendaraan umum. Oh iya, naik yang umum itu betul kan Bang Luga? Jadi gini. Iya, jadi yang bisa kalau di bumi kan, kalau yang di bumi kan ada mobil-mobil murah seperti Agia, Avanza, Sigra, ibarat kata tukang-tukang sayur juga bisa beli mobil. Kalau di bumi tukang sayur bisa beli mobil, tapi kalau di surga yang bisa punya mobil yang cuma raja, nabi, rasul, udah titik. Yang lain nggak. Itu dikasih ya. Kereta api. Itu dikasih ya. Iya, dikasih Tuhan. Sama bodyguard malaikat. Sama malaikat jadi bodyguard dikasih. Negara ngasih fasilitas mobil.
Ini Bang Luga satu nih Sama pertanyaan. bodyguard, dikasih juga bodyguard malaikat. Oh, ada bodyguard juga. Wih, panitianya hebat banget. Bang Luga Ya, itu para mobil itu malaikat. Mbak. Iya, Bang Luga mobilnya di surga itu bannya masih bulat apa segitiga nanti tuh? Apa gimana? Bang Luga penglihatannya gimana? Begini, jangan bawa gambaran Bulat, Bang. dunia ke surga gitu ya Bang Luga ya. Beda. Betul. Mereknya Jangan tidak dibawa tidak lah. mau. Ya kalau lo kan, Mereknya nggak ada. kalau lo kan, ya semoga lalu jangan sampai masuk neraka. Kalau di neraka udah parah. Makanya kan gue udah bilang, surganya orang Kristen tuh udah paling enak, udah dapat malaikat cuma di Yang surga jualan tingkat lontong sayur 3 ada sama nggak? Jerusalem. Yang jualan lontong sayur ada nggak? Itu ada, tapi di neraka itu. Di neraka ada tuh. Iya. Itu juga di neraka juga jumlahnya miliaran orang, bukan 1 juta 2 juta, miliaran. Di neraka juga orang miliaran. Kenapa Di nggak neraka adil? kan luas banget. Bang Luga, di surganya Bang Luga kenapa nggak adil? Masa cuma rasul doang yang pakai mobil? Jemaat pakai apa? Jalan kaki gitu. Gojek. Angkutan umum. Iya makanya. Gini, Jadi saya cuma gini. takut Bang Jadi Luga kalau pas yang pengen saya makan lontong sayur, tahu, ke yang neraka dapat dulu, mobil gitu. cuma yang di Jerusalem. Jadi yang memang. Nah, tapi kalau misalnya lo dapat surga tingkat 3, tingkat 2, mungkin motor kali ya. Tingkat 3 itu mungkin dapat motor, ini ya, tapi dapat bodyguard juga. Moge, motor gede Nah, ya. jadi kalau di surga ya mungkin ya, kayaknya sih motor, kayaknya sih ya dapat Jadi motor tergantung lah. ketetapan Mungkin iman kita jemaatnya Dapat ya. malaikat juga Nggak mungkin gitu. beat kan, paling namanya di surga pasti fasilitasnya, wow, fasilitas luar biasa ya Bang Luga ya. Fasilitas kelas Nah. 1 Itu gitu ya. ada motor Bang Jadi Abed. makanya Ada motor juga ternyata. Moge, Ada. gede. Iya, ini bingung ini. Harley. Tergantung Kayak baru pertama dari kali iman nih. umat. ada lah. Tergantung dari imannya. Kayak Kuat apa dia kan? Gitu. baru pertama kali di room ini Enggak, dah. gini, makanya Nabi kenapa Luga ini se- mengatakan ada motor. Ya, setiap orang ingin lomba-lomba jadi rasul supaya dapat fasilitas kelas 1. Ada. Iya, Betul. semua orang berlomba-lomba menjadi nabi gitu kan, supaya dapat fasilitas. Jadi nanti kan. Bang Luga ke perkawinan anak ke Bang Luga kan panitia perkawinan anak domba itu. Nanti tuh naik mobil itu ya. Gimana itu? Kan Bang Luga panitianya Amin. nih. Iyalah. Panitia perkawinan anak domba. Nanti Bang Luga naik mobil Amin. apa naik apa ini? Terus yang kawin itu naik apa? Nggak mungkin kan masa Ya, Bang Luga yang naik mobil, yang harusnya kawin naik naik ojek kan nggak mobil. mungkin. Ada onta nggak di Jangan surga? pakai harusnya dong. Waduh, Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bang Luga, ada onta nggak di surga? Amin amin. Ada. Ada kuda juga ada kok, kuda. Tanyain Udah, dulu. onta, iya betul. Bang Yale ini Kristen atau Islam? Ya Le, Saya Kristen, Bang. oh Kristen. Oh, Mau nanya ya ke udah. Bang Luga ya? Mau nanya ke Bang Luga atau ke Kristen. siapa? Saya Kristen. Oh iya, silakan. Nanya ke Iya, Bang Luga silakan, tadi. silakan. Ya, dari tadi saya mendengar ya, saya ketawa. Aduh, memang lah kalau orang, maaf Bang Luka, mungkin memang kita kan orang Kristen, jadi baru kali ini saya dengar. mohon maaf Bang, suaranya agak gede dikit Bang. Mohon maaf Bang, suaranya agak gede Bang. Udah gede. Cuman saya ngeri itu loh pernyataannya ke Bang Luga. Nabi nih, hati-hati Bang Yale. Kayaknya Bang Yale kurang sepakat deh sama Bang Luga. Iya, cuman Ya. saya ingatkan aja, hati-hati itu Nabi loh. Hati-hati kualat Bang Yale. Saya Tuh nggak mau Bang Yusuf, dapat mobil Akhi Yusuf masih pegang formulir itu ke neraka itu kalau mau. Ini kan udah calon-calon udah mau langsung dicampakkan nih kayaknya. nanti surga dapat becak nanti. Langsung diisi aja bang bang. Bang Luga, kenapa? Langsung diisi aja bang, daripada banyak baca basi langsung ambil formulirnya aja. Bang Ya Luga, Akhi Yusuf, Langsung isi formulir aja sama Yusuf. Bang
Luga MP itu kalau diprotes Berarti jemaat ada sendiri Pertamina dong pasti nanti di udah. surga itu. Ya lanjut Bang Yale, Ya lanjut Allah, Bang ya Yale. Allah. Ada Pertamina kayaknya kalau pakai mobil. Loh, itu kan kata Bang Luga, nabinya Kristen, Bang Yale kan juga Kristen. Oh Iya. gimana? Ntar Jangan kualat tanya, pula. di sana itu nggak ada Pertamina, BBM-nya bukan bensin, namanya juga Iya, jalan surga. ini Gimana sih? makanya saya bilang bahwa Saya mohon maaf Bang Yale nggak boleh di bicara surga itu seperti tidak sama, ada sama namanya Nabi Luga. mobil segala macam atau yang bermerek lah, nggak ada ya, nggak ada. Lo gimana Bang Yale? Saja Tadi kan mungkin. tadi Ini yang kan sepengetahuan saya juga. Oke, saya tadi jawab kan ya. udah dijelaskan Bang Luga itu. Nah, mau Oke, dijawab Bang sama Luga, Bang Luga sendiri ntar jawab. Kata Bang Yale nggak ada tuh Bang Luga. Wah gimana Bang Luga bohongin saya ya? Nggak ada mobil. Oke, rupanya Bang Yale ini udah pernah ngecek rupanya. Ternyata di Yerusalem Baru tuh nggak ada mobil. Kapan abang ngecek? Kapan? Hari apa? Abang udah berapa kali ke sorga? Iya. Kok diem? Ditanya Bang Yale, silakan Bang Yale. Bukan seperti itu. Jika saya bentar. Ya, bentar. Ya saya jawab. Nah, kalau kamu bertanya seperti itu bahwa kapan saya ke surga, kok bisa tahu saya bahwa tidak ada mobil? Dan saya tanya kepada Bang Lukas sebaliknya, apakah Bang Lukas pernah ke surga bahwa tahu bahwa di surga itu ada mobil? Tuh, terlambat informasi nih. Terlambat. Dan dari mana pernyataan seperti itu? Lah itu kan yang kita bahas tadi kan tuh banyak itu. Conam aja 17 kali ke sorga. Itu Conam itu yang bukunya kita baca itu udah 17 kali ke sorga. Nah aku tanya, kau kan kayaknya lebih tahu nih, emang kau udah berapa kali? Conam 17 kali, kau udah berapa kali banyak? Bang Yale, berapa Kok kali diem? Bang Yale? Kayaknya abang Kecuali kau 20 kali, ya wajar saya dengerin kau. ke STT untuk Udah belajar. berapa kali kau? Ku tanya kau berapa kali? Ku tanya kau udah berapa kali ke sorga? Kau jawab. Ku campakkan nanti kau. Nggak pernah ke sorga tapi mau ajarin orang gila kau. Oh, buta. Nggak apa-apa Bang, nggak perlu Goblok. emosi. Bang Luga nggak boleh begitu dong, jangan Nggak emosi boleh, dong. Bang. Ini formulir untuk pendaftaran masuk neraka masih ada. Bang Luga tinggal Ya udah, langsung aja dikasih formulirnya sama dia. Ini orang gila saat ini datang sosok mau ngajarin orang, dia juga nggak pernah ke sorga. Wah pasti nggak akan dapat mobil. Kalau kau nggak pernah ke sorga, pendeta kau nggak pernah ke sorga, kau diam, jangan kau ngajarin orang. Kucakan nanti kau, bandel kali kau. Bang Luka tidak seperti itu Bang Luka. Orang Kristen atau ajaran Kristen tidak seperti itu, tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita memang ingin mengajarkan, ya kita harus belajar. Enggak, aku tanya kau udah pernah ke sorga belum? Nah, emang kau Kalau kau nggak pernah ke sorga, kau diam. Emang kau pernah ke surga? Jangan kau ngajarin orang. Emang kau pernah ke surga menyesatkan orang? Saya ke neraka pernah. Saya pernah didatangin Tuhan Yesus. Oh, berarti kau dalam Kok kau menyesatkan nggak? Aku tanya kau pernah nggak ke sorga? Kau dalam mimpi. Dodong. Mimpi kamu ini kayaknya. Kau diajarin kecuali kau udah pernah ke sorga, pernah didatangin. Bang, Kok mimpi sih? Orang gila satu ini kok dibilang malah mimpi. Ke neraka aja kau udah. Ambil kau formulir. Bang Luka, kamu mau apa aja Bang Luka? Apa? Kamu pindah agama aja deh. Ya, Kalau kau belum pernah ke sorga, jangan sok-sok jadi guru palsu kau. Emang kau pernah ke surga? Susah kali kau diajarin. Nabi dikoreksi, benar juga, kenapa? Enggak, ku tanya, kau udah pernah ke sorga belum sama pendeta kau? Ini gila ini orang ini kan. Dodong kali kau. Kasih turun aja dia. Kalau kau nggak mau ke sorga, kau diam. Bandel kau nanti.
Usahakan kau ke Lucifer nanti. Udah isi formulir Udah aja. turun, berisik kau. Cepat Belum dibaptis kau. Isi Cepatlah formulir bertobat aja. Bang Yale. Cok. Langsung aja ke neraka, bapak kau Lucifer nungguin kau. Ya, kau ambil formulir sama si Yusuf ya. Salah mau Lucifer opung kau. Ya turun kau. Cok turun kau. Kapan surga ada mobil? Memang ini orang-orangnya. Iya, ku tanya kau pernah ke sorga enggak? Kau aja nggak pernah ke sorga. Terus kau tahu dari mana, Dodong? Ucok. Saya dapat ajaran dan saya dapat ya dasarnya begitu. Kalau kamu dasarnya apa? Ngomong begitu di surga ada mobil. Dasarnya apa? Yang penting itu bukan dasarnya. Kau pernah ke sorga enggak? Itu dasarnya. Ke sorga nggak pernah, tapi sok tahu kau. Kecuali kau udah pernah ke sorga, ya wajar kita dengerin kan. Namanya udah. Saya ini ke neraka juga pernah, didatangin malaikat udah, didatangin Tuhan Yesus udah. Saya pernah melihat jutaan malaikat menyembah Tuhan berjubah putih. Kau nggak usah nanya-nanya kapan, kau aja nggak pernah. Ya, Di ya. Kau di mana? Udah diem kau. Mana kamu neraka? Kalau kamu memang di neraka, karena kelakuanmu jahat dan segala macam, buat dosa, ya tetap di neraka. Kok kelakuan jahat masuk nih? surga. Kenal juga enggak lo main kelakuannya jahat. Aduh, ini orang ini lah guru Udah palsu masuk satu ini neraka, apaan yang tidak ngerti. Kimi yang dimasukkan di neraka itu masuk surga, tidak ada itu sejarahnya seperti itu. Kau jangan ngomong kalau kau nggak membuktikan sendiri. Kau udah pernah ke neraka belum? Kalau kau belum pernah ke neraka, kau diam. Nggak pernah ke sorga, kau diam. Berarti Kecuali kau udah pernah ke sorga, penyesat, guru palsu, nggak pernah ke sorga tapi ngajarin orang. Udah hapus saja jadwalnya ke surga nanti Bang Luga. Bang Yale ini. Hapus saja daftarnya. Nggak boleh nih ke sorga dengan satu ini. Hapus saja. Lo apaan? Orang kita udah bolak-balik, kita udah bolak-balik ke sorga. Kami udah bolak-balik ke sorga. Kau pendetamu kan paling kau anak buahnya si Stephen Tong kau. Apa nama gerejamu apa? Coba jawab dulu. Kau dari gereja mana? Udah dibaptis Islam belum kau? Jawab dulu. Pasti kau anak buahnya si Stephen Tong. Bang Luga kalau udah ngomong begitu hafal banget sudah. Kamu di mana gerejanya sudah pasti baptis Islam belum? Udah hafal banget dah, gua dah. Ya dijawab Bang. Iya, karena ajaran. Iya, gereja mana? Ya. Jadi Bang semuanya Takut. maupun penonton. Enggak, kau gereja mana? Jangan dulu kau banyakkan ngomong. Kamu dari gereja mana? Memberikan bahwa Kau memberi masuk surga itu menurut perspektif Kristen tidak memandang bukan dia perspektif seorang Kristen. pendeta, Kau pernah dia ke sorga apa punya enggak? Kau jabatan, jangan jadi gila begini. dia punya segala hal, punya uang sebanyak-banyak mungkin, punya harta sebanyak mungkin. Kalau dia tidak percaya beriman, tidak akan masuk surga. Kau jangan Tidak kebanyakan ada teori. Kutanya sama kau pernah ke sorga apa enggak? Mobil yang punya harta itu masuk surga, tidak ada. Iya kan, kutanya sama kau pernah ke sorga enggak? Enggak pernah. Ya udah, kalau nggak pernah diam, turun. Banyakan ngomong, bawa Alkitab lagi, bawa firman Tuhan lagi, anak setan kau. Terus yang kamu ajarkan apa? Ajaran apa yang kamu ajarkan? Sekarang kau ngomongin Tuhan. Kan kita bahas tentang sorga. Kami sudah bolak-balik ke sorga. Nah, kau udah pernah belum ke sorga? Bolak-balik ke surga. Iya. Kau pernah enggak? Sebentar lu Bang Luga, jangan bawa kami. Kami di sini ada berapa orang ini, bukan kami ya. Bang Luga. Loh, karena yang dibawa ke sorga itu kami nabi-nabi itu nggak bisa bekerja sendiri. Kita kan nabi-nabi Tuhan, kan satu kerajaan Tuhan. Iya, di sini ada 6 orang. Conan 17 kali ke sorga. Mary Catherine Baxter 40 hari.
Enggak, kami di sini Bang Luga sendiri, jangan bawa kami sini, ada 6 orang. Oh nggak bisa, enggak, maksud gua gini loh, yang dibawa ke surga ini kan bukan cuma gua aja kan, yang mengalami kesaksian surga dan neraka kan bukan cuma gua. Jadi, nah makanya gua bilang kami, maksudnya gua nggak ngelibatin dulu. Kami ini ada dalam kurung nabi-nabi, seperti Conam 17 kali ya, Mary Catherine Baxter 40 hari, terus apa tuh banyak sekali lah nabi-nabi Tuhan di gereja kami yang dibawa ke sorga. Nah sekarang gua tanya gitu, sama gereja isi protes. Nah dia aja dia malu ngakuin nama gerejanya apa, dia nggak mau. Gua tanya nama gereja lo apa, dia malu nanti karena ini kan live bukan semua orang. Biar ku tanya dulu nama gerejamu apa, sama Bang Host dan teman-teman yang mungkin yang beragama Islam. Saya tanya begini, di surga abang nanti ada mobil nggak di situ? Udah tahu beda agama ditanya orang. Bentar, diam dulu, saya mau tanya sama mereka bukan sama abang. Minta kekuatan dari Islam loh ya. Saya juga udah mempelajari banyak hal kita banyak hal tentang Islam. Tidak ada mobil sampai ke surga, tidak ada mobil. Secara Kristen juga tidak ada mobil yang mengantar orang yang suci dan nabi untuk datang ke surga, bolak-balik turun naik, tidak ada. Jangan aneh-aneh. Jawab Islam. Islam aja nanya gua, lu malah nanya Islam. Kami dari Islam, surga kami kan jelas beda dengan Nasrani, dengan Kristen. Betul. Ya, jadi yang dibicarakan Bang Yale itu kan dari perspektif dari sama-sama Nabi Luga. Jadi jangan bicarakan ke surga kami kan beda, jelas beda kan. Gua tahu nih manusia satu malah minta dukungan dari Islam, udah tahu beda iman. Kurang sih ini Nabi Luga. Coret aja daftarnya nih. Dia ini kan dari gereja Protestan ya, dia ini kan tidak mau dibaptis, dia juga tidak berbahasa roh, makanya dia jadi roh antikristus yang masuk ke dia. Roh antikristus itu sifatnya kontra, dia melawan terus. Makanya kan saya selalu berdebat dengan orang Protestan gara-gara begitu. Dia ini pasti anak buahnya Protestan, kalau nggak Stephen Tong, HKBP. Nah, orang-orang Protestan itu dia tidak dipenuhi Roh Kudus, makanya dia tidak mau, dia percaya gitu loh. Kalau kami kan dipenuhi Roh Kudus. Teman-teman kami banyak yang dibawa ke surga. Kami aja berdoa, malaikat Mikael datang, malaikat Gabriel datang kok. Tuhan Yesus datang, kami berdoa. Ngajarin saya Bang. Kok wow lo, kaget lo. Nah makanya lu belajar, jangan lu ngelawan-lawan. Ucampakan pula nanti kau. Hapus saja dari daftar itu Nabi. Ya Bang, hapus saja gereja Bang di daftar. Gerejamu Protestan itu saya kau nggak usah dihapus, emang namamu juga nggak ada kok, ngapain kau dihapus? Emang nggak ada namamu, cok. Saya malu saudara Kristen mendengar orang-orang seperti ini yang sesat ini. Dari mana Kristen yang sesat ini? Ya udahlah, turun aja kau. Ya kan saya kan Ada lagi. Gua kira cuma siapa. Dia disebut sesat kayak Gua mana kira cuma Nabi? siapa. Ada lagi nih. Waduh, baru dengar saya ini. Ini jelas-jelas. Bang Yale, ini panitia loh. Panitia nanti nih, panitia anak domba loh. Oh sesat. Gak boleh gitu, cepat bertobat Bang Yale. Aduh. Jadi si Ale ini nanti, dengerin dulu ya, si Ale ini ya. nanti ini kalau Tuhan Yesus datang nih, ini nggak rapture ini. Oh iya ya. Dia nggak rapture, nggak pengangkatan dia. Jadi pada waktu nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia ini nggak pengangkatan. Waduh. Nggak ikut loh. Lo masuk dalam 3,5 tahun masa penganiayaan, masa antikristus. Oh berarti. Dia nggak loh. Lalu orang dibawa ke surga aja lo nggak percaya. Masih orang berarti kamu dibawa ke surga aja dia nggak percaya. Gimana lo mau bisa ikut rapture? Berarti kamu Tuhan ya yang bisa tahu bahwa saya masuk surga atau enggak? Saya sudah didatangin Yesus. Saya kata Tuhan Yesus, saya hambanya. Lu siapanya?
Yesus ngomong sama gua, Luga itu hambaku. Lu siapanya Tuhan? Hamba Tuhan kok begitu? Kok begitu penjelasannya? Dari mana Tuhan mengajarkan bahwa di surga? Lo kan gua udah bilang gua Alkitab mana? Kamu pakai Alkitab mana? Kamu pakai Alkitab mana kamu ini? begini. Oke, lo diam ya. Diam gini loh. Di dalam Alkitab ada mobil nggak? Ya tentu tidak ada lah mobil di dalam Alkitab. Tapi kan di dalam Yohanes pasal 15, Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang belum kamu ketahui, yaitu hal-hal yang rahasia. Jadi bukan karena tidak tertulis di dalam Alkitab, jadi bukan berarti kalau tidak tertulis berarti kita nggak percaya, karena Roh Kudus itu nanti menyingkapkan banyak hal. Bisa kita dibawa ke sorga supaya kita lebih tahu tentang sorga, atau kita bisa dibawa ke neraka supaya kita tahu siapa yang aja yang di sana. Jadi Roh Kudus itu sifatnya menuntun kita kepada penghakiman dan kebenaran. Jadi bukan berarti kalau tidak tertulis di Alkitab nggak benar. Lu salah berpikir, lu salah. Makanya lu belajar, lu sekolah. Dari tadi bahwa di surga itu ada mobil, dari mana itu datanya seperti itu? Nah sekarang pertanyaannya, lu udah pernah ke kota belum? Itu memang Roh Kudus itu memimpin setiap orang yang percaya. Memimpin, tapi kan Roh Kudus itu Alkitab kan tidak menulis detail tentang sorga. Kan cuma dibilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kan nggak diceritain apa aja di sana. Nah kalau kita tanya boleh nggak? Tuhan ada mobil nggak? Ya kalau dijawabnya ada gimana? Kan tinggal lu tanya aja sama Tuhan. Kan lu punya Tuhan, lu punya Roh Kudus. Kenapa lu kagak nanya? Goblok. Uco. Gobloknya bukan main lu. Udah lu masuk neraka aja deh, mumpung masih ada formulir. Oh iya, Jangan begitu dong Bang Luga. Ini kan sama-sama satu jemaat sama Bang Luga, Bang Yale ini. Bukan, jadi begini loh. Kalau begini, sebentar. Kalau manusia-manusia seperti inilah yang disebut antikris. Antikristus itu adalah dari kalangan sendiri, itu berasal dari orang Kristen juga. Tapi mereka ini yang sudah terbuang. Sebentar Bang Luga. Oke, sebentar Bang Luga. Saya mau tanya sama Bang Yale. Bang Yale masuk nggak disebut antikris itu? Tidak. Tidak, clear, fix. Bukan begitu loh, dia ini begini. Lu jangan tanya kepada orang sakit. Orang sakit itu dia lagi tidak sadarkan dirinya. Kamu udah sekolah bahwa gak? Dia sedang menuju lautan. Kamu ngerti doktrin nggak? Nah, ini inti nih. Lu ngapain lo doktrin dia? Gue berdoa Tuhan Yesus datangin gua. Berarti Yesus pernah datangin gua berdoa. Gue berdoa pernah didatangin malaikat sering. Makanya lu kok aduh sih? Biar tahu kamu. Biar tahu kamu. Kok ke SPT udah didatangin? Kalau sudah didatangin Tuhan ngapain ke SPT? Orang SPT pernah nggak didatangin sama Yesus? Pernah nggak? Orang SPT pernah didatangin sama Yesus nggak? Emang kamu kok keluar? Kok keluar dia? Aduh. Bicara dokter ya ampun dia. Apa lagi buat kopi itu? Lagi buat kopi. Enggak dia kepental dia tuh. Bicara dokter enggak dia pas datang itu. Jadi maaf Bang Yale belum tahu bahwasanya Bang Luga ini nabi umat ini Kristen. Bang, menurut perspektif atau pandangan Kristen, pandangan Alkitab kami, bahwa terakhir nabi itu di dunia itu namanya Nabi Yohanes Pembaptis. Itu terakhir nabi Bang. Tapi jadi nggak ada nabi selain terakhir dari Yohanes ini Bang. Begitu perspektif kami, begitu. Nggak ada lagi, dia itu bukan nabi. Itu udah pernah dijawab langsung, ada pertanyaan dulu itu udah dijawab langsung sama si Luga itu. Nah, berarti kok bisa ya jadi nabi? Dari mana dia ketemu coba? Bagaimana dia tahu itu datang ke surga, datang ke neraka? Ya namanya orang kalau udah memang Tuhan menghakimi masuk neraka, ya masuk neraka. Masa Tuhan udah masukkan ke neraka dia ambil lagi dia kasih ke surga?
terus diambil ke surga lagi kasihnya ke neraka, enggak